Cerita rakyat dari Jawa Tengah berjudul Asal Mula Kota Salatiga. Pada zaman dahulu, kota Semarang dipimpin oleh bupati kedua, yaitu Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Kemudian saat Kesultanan Demak menguasai Jawa Tengah, Kabupaten Semarang termasuk dalam wilayah Kesultanan Demak. Saat itu, Kabupaten Semarang dipimpin oleh Ki Ageng Pandanaran yang merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Ki Ageng Pandanaran menjadi pemimpin yang bijak. Namun, seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Pandanaran justru sangat sibuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga kurang mensejahterakan rakyatnya. Menurut kabar, pada saat itu Sunan Kalijaga merupakan penasehat Kesultanan Demak. Mendengar hal itu, Sunan Kalijaga pun berniat untuk mengingatkan Ki Ageng Pandanaran. Ini tidak baik jika dibiarkan. Seharusnya seorang pemimpin mensejahterakan rakyatnya. Aku harus mengingatkannya. Sunan Kalijaga berpikir, bagaimana cara ia menemui Ki Ageng Pandanaran? Sepertinya aku harus berpura-pura menjadi pedagang rumput. Pada suatu hari yang cerah, Sunan Kalijaga mendatangi kediaman Ki Ageng Pandanaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa datang kemari? Sunan Kalijaga yang menyamar menjadi pedagang rumput menawarkan jualannya. Maukah kau membeli rumput ini? Aku memikulnya dengan sangat berat. Ki Ageng Pandanaran setuju. Ia ingin membeli rumput, tapi dengan harga yang sangat murah. Aku mau membeli rumputmu, tapi aku akan membelinya dengan harga sangat murah. Tidak, bukankah kau seorang saudagar kaya raya? Mengapa kau membeli rumput dengan harga yang sangat murah? Ya, karena tidak ada untungnya juga aku membeli rumput dengan harga mahal. Sunan Kalijaga berdiri dan menatap mata Ki Ageng Pandanaran. Wahai Pak Bupati terhormat, alangkah lebih baiknya kau mencari kekayaan dengan cara yang lain. Sebab menimbun harta rakyat tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Ki Ageng Pandanaran hampir marah ketika ada seorang rakyat yang hanya menjual rumput berani menceramahinya. Siapa kau? Berani-beraninya menceramahiku? Pinjami aku sebuah cangkul untuk menunjukkan cara mencari harta. Karena rasa penasaran, akhirnya Ki Ageng Pandanaran memberikan sebuah cangkul. Nih, untuk apa? Kemudian, Sunan Kalijaga mencangkul tanah di depannya dan mengenai sebuah benda yang keras. Ternyata, itu adalah bongkahan emas. Ki Ageng Pandanaran sangat kaget melihat kejadian tersebut. Hah? Bagaimana bisa? Siapa kau sebenarnya? Saat memperhatikan wajah si penjual rumput dengan seksama, ia berusaha menebak-nebak. Hingga akhirnya, Ki Ageng Pandanaran tersentak kaget. Karena penjual rumput tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga? Menyadari hal itu, Ki Ageng Pandanaran langsung bersimpuh memohon maaf. Maafkan hamba. Maafkan hamba. Sunan Kalijaga dengan bijaksana memaafkan Ki Ageng Pandanaran. Sudah, tidak apa-apa. Bangunlah. Sunan Kalijaga mengingatkan Ki Ageng agar menjadi pemimpin yang benar. Kedatanganku ke sini adalah untuk mengingatkanmu agar menjadi pemimpin yang berada di jalan yang benar. Tidak sepatutnya kau hidup dalam kekayaan semu duniawi. Terima kasih sudah mengingatkanku. Maafkan hamba. Karena dirasa tugasnya sudah selesai, Sunan Kalijaga meninggalkan Ki Ageng Pandanaran. Kalau begitu, saya pamit. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Setelah itu, Ki Ageng menjadi merasa bersalah terhadap rakyatnya. Memang tidak sepatutnya aku melakukan semua ini. Akhirnya, Ki Ageng Pandanaran melepaskan jabatannya sebagai Bupati Semarang. Kalian akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik dariku. Untuk menebus kesalahannya, Ki Ageng Pandanaran akan mengikuti jejak Sunan Kalijaga sebagai seorang pendakwah. Aku akan meneladani jejak Sunan Kalijaga, menyebarkan agama Islam dalam kebaikan, dan membuat sebuah pondok pesantren di Gunung Jabaikan.
Ki Ageng pun meminta persetujuan istrinya. Bagaimana istriku? Saya akan ikut kemanapun suami saya pergi. Asal kita tidak membawa harta benda sepeser pun. Tibalah saat keberangkatan Ki Ageng dan Nyai Ageng ke Gunung Jabaikat. Aku sudah siap. Bagaimana denganmu? Sebentar lagi, tunggulah. Nyai Ageng tidak mendengarkan ucapan Ki Ageng. Ia justru mengumpulkan perhiasannya dan menyimpannya di dalam rongkap bambu. Jika disimpan di sini, Ki Ageng pasti tidak bisa mengetahuinya. Jadi aku aman membawa harta benda ini. Karena menunggu lama, akhirnya Ki Ageng Pandanaran berjalan duluan menuju Gunung Jabaikat. Aku jalan dahulu. Kau menyusul. Baiklah, sebentar lagi aku menyusul. Saat Nyai Ageng berjalan menyusul Ki Ageng Pandanaran, di tengah perjalanan terdapat 3 perampok yang menghadang Nyai Ageng. Serahkan bambu itu. Serahkan perhiasan yang kau bawa itu. Hah? Siapa kalian? Tolong! Perampok, tolong! Percuma. Kau teriak di tengah hutan belantara. Cepat serahkan. Karena tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Nyai Ageng menyerahkan semua perhiasannya kepada 3 perampok itu. Nyai pun berlari kencang menyusul Ki Ageng Pandanaran ke Gunung Jabaikat. Sesampainya di sana, Nyai Ageng menceritakan semuanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang semua hanyalah titipan semata. Jadikan semua sebagai pelajaran agar kita bisa memperbaiki kesalahan untuk masa depan. Kemudian Ki Ageng Pandanaran memberikan nama tempat istrinya dirampok itu dengan nama Salatiga, yang berarti 3 orang bersalah. Cerita rakyat dari Jawa Tengah berjudul Rara Mendut. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa bernama Teluk Cikal. Letaknya ada di Pati, Jawa Tengah. Desa tersebut merupakan desa nelayan yang masuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati dan diperintah oleh Adipati Pragolo II. Di desa Teluk Cikal, hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Ia merupakan anak dari seorang nelayan. Namanya Rara Mendut. Karena rupanya yang sangat cantik, ia disukai oleh banyak lelaki. Namun ia mempunyai pendirian. Karena ia sudah dilamar oleh seorang pemuda desa yang tampan bernama Prana Citra. Prana Citra merupakan anak dari Nyai Singabarong yang merupakan keturunan keluarga yang kaya raya. Pada suatu hari, berita tentang kecantikan Rara Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo II. Berkali-kali, sang Adipati telah membujuk Rara Mendut untuk dijadikan selir. Namun Rara Mendut selalu menolaknya. Wanita itu sangat cantik. Harus aku yang mendapatkannya. Karena kesal, akhirnya Adipati Pragolo II mengutus pengawalnya untuk menculik Rara Mendut. Bawa perempuan itu kemari. Jangan sampai kalian gagal. Baik, Tuan. Hari itu, Rara Mendut sedang menjemur ikan di pinggir pantai. Suasana siang ini sangat terik. Pasti ikan-ikanku cepat kering. Kemudian tiba-tiba datanglah utusan Adipati Pragolo II yang hendak menculik Rara Mendut. Gadis cantik, kau harus ikut kami. Lepaskan aku! Siapa kalian? Kami adalah pengawal Adipati Pragolo II. Beliau meminta membawamu ke keraton. Tidak! Aku tidak mau menjadi selir adipatimu! Aku sudah punya kekasih! Namun para pengawal itu tidak peduli. Mereka memaksa Rara Mendut dengan kasar. Lepaskan aku! Rara Mendut dipaksa naik ke kuda, lalu dibawa ke keraton. Berhenti! Berhenti! Lepaskan aku! Tolong! Diam! Ini, Tuan, kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Bagus. Sekarang bawa dia ke Puri Kadipaten. Baik, Tuan. Tidak! Lepaskan aku!
Aku sudah punya kekasih. Sebagai calon selir, Rara Mendut dipingit di dalam puri Kadipaten Pati. Di sana, ia diberi seorang dayang bernama Ni Semangka dan Genduk Duku yang usianya lebih muda. Sementara itu, Kadipaten Pati mendapati sebuah masalah karena Adipati Pragolo II dituding oleh Sultan Agung karena tidak membayar upeti ke Kesultanan Mataram. Kita harus melakukan penyerangan ke Kadipaten Pati. Dan penyerangan pun tidak dapat dihindarkan. Namun Sultan Agung tidak bisa melukai Adipati Pragolo II. Hal itu dikarenakan Adipati Pragolo II memakai kere wajah, semacam baju zirah yang tidak mempan terkena senjata apapun. Kemudian Kinaya Dharma berkata kepada Sultan Agung, Mohon ampun Gusti Prabu. Bila mana diizinkan, biarkanlah hamba menghadapi Adipati Pragolo. Baiklah, gunakan tombak baru kelinting ini, abdiku. Sultan Agung memberikan tombak pusaka baru kelinting. Tanpa berpikir panjang, Kinaya Dharma langsung menyerang Adipati Pragolo II. Katakan pada gustimu, aku tak bisa dikalahkan. Saat Adipati itu lengah, Kinaya Dharma dengan cepat menikamkan tongkat baru kelinting ke tubuh Adipati yang tidak dilindungi baju zirah. Dan Adipati Pragolo II pun meninggal dunia. Setelah Adipati Pragolo II berhasil dikalahkan, para prajurit Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna langsung menerobos masuk ke dalam Kadipaten Pati. Cepat, ambil kekayaan di Kadipaten ini. Mereka tidak pernah membayar upeti. Kemudian Tumenggung Wiraguna mendapati Rara Mendut yang sedang dipingit. Karena kecantikannya, akhirnya ia ingin memboyong Rara Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Alangkah cantiknya kau. Namun sayang, calon suamimu, Adipati Pragolo II telah meninggal dalam penyerangan. Sebaiknya kau ikut aku saja ke Mataram. Namun Rara Mendut terus menolaknya. Tidak, aku tidak ingin apapun selain pergi dari sini. Hidupmu akan jauh lebih bahagia denganku. Kemarilah, ikutlah denganku. Tidak, aku sudah punya kekasih. Pranacitra adalah kekasihku. Karena sikap Rara Mendut yang keras kepala, Tumenggung Wiraguna pun marah. Baiklah. Jika kau tidak mau menjadi kekasihku, maka kau harus membayar pajak kepada Mataram. Aku sanggup. Kini hidup Rara Mendut diawasi oleh prajurit Mataram. Tuan, izinkan hamba berdagang rokok di pasar. Aku izinkan, asal kau tidak lupa kewajiban pajakmu. Baik, Tuan. Ternyata rokok jualan Rara Mendut sangat laris di pasaran. Hingga pada suatu hari, ketika Rara Mendut sedang berjualan di pasar, ia bertemu dengan kekasihnya, Pranacitra. Rara Mendut, selama ini aku mencarimu. Kekasihku, aku sangat merindukanmu. Aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari Mataram. Rara Mendut pun menceritakan pertemuan dengan kekasihnya kepada Putri Arumandi, yang merupakan selir Wiraguna. Aku tahu engkau tak sudi jika Wiraguna menambah selir lagi. Maka bantulah aku untuk keluar dari sini. Putri Arumandi dan Nyai Ajeng pun membantu Rara Mendut untuk keluar dari istana bersama Pranacitra. Cepat keluar dari sini, sebelum Wiraguna tahu. Hati-hati di jalan, Rara Mendut. Namun sangat disayangkan, pelarian Rara Mendut dan Pranacitra diketahui oleh prajurit Wiraguna. Berhenti! Lepaskan kami! Jangan lukai kekasihku. Mereka akhirnya dibawa untuk menghadap Wiraguna. Berani-beraninya Pranacitra membawa Rara Mendut pergi dari Mataram. Tanpa sepengetahuan Pranacitra, Wiraguna menyuruh abdinya untuk menghabisi nyawa Pranacitra. Aku tidak mau tahu. Hilangkan jejak dia dari sini. Habisi saja, lalu kubur di tempat yang jauh. Baik, Tuan. Pranacitra dihabisi hingga meninggal dunia dan dikuburkan di hutan terpencil. Sementara itu, Tumenggung Wiraguna masih membujuk Rara Mendut untuk menjadi selirnya. Alangkah cantiknya kau. Jika kau menjadi istriku, tidak akan ada kesusahan bagimu. Sepanjang harimu adalah kebahagiaan. Jadilah selirku. Aku tidak mau.
Kemudian, Tumenggung Wiraguna menceritakan kabar pahit kepada Rara Mendut. Sudahlah, percuma. Kau tidak akan menikah dengan kekasihmu Pranacitra. Apa maksud Tuan? Ia sudah meninggal dunia. Tidak mungkin. Aku baru saja bertemu dia kemarin. Akan kutunjukkan kuburnya. Sesampainya di depan kuburan Pranacitra, Rara Mendut menangis histeris. Kakanda, jangan tinggalkan Adinda. Tumenggung Wiraguna merasa menang. Sudahlah Mendut, ia sudah mati. Tidak ada gunanya kau menangis di sini. Aku telah menghabisinya agar kau menikah denganku. Tuan jahat sekali. Perbuatan itu sangat kecil. Akan aku katakan rahasia besar ini kepada Raja Mataram agar Tuan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tumenggung Wiraguna marah. Ia menarik tangan Rara Mendut. Berani-beraninya kau. Lepaskan aku! Kemudian ia menarik keris di pinggang Tumenggung Wiraguna. Awas! Kemudian Rara Mendut berlari menuju makam kekasihnya dan mengarahkan keris itu ke dirinya sendiri. Berhenti, jangan lakukan itu. Semuanya terlambat. Rara Mendut telah menikam perutnya dengan keris. Dan ia pun meninggal dunia di makam kekasihnya. Tumenggung Wiraguna pun sangat menyesali perbuatannya. Seharusnya aku tidak memaksanya menjadi selirku, sehingga Rara Mendut tidak bunuh diri. Akhirnya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Rara Mendut satu liang dengan kekasihnya, Pranacitra. Cerita rakyat dari Jawa Tengah berjudul Gunung Wurung. Di sebuah wilayah kecamatan Karansembung terdapat sebuah desa kecil. Di desa tersebut, semua tanahnya datar. Tidak ada satupun gundukan tanah atau perbukitan di sekitarnya. Pada suatu malam yang tenang, para sesepuh desa itu berkumpul untuk menghadap dewa di kayangan. Mereka berdoa bersama, memohon agar dibuatkan gunung di dekat tempat tinggal mereka. Kami mohon, buatkanlah satu saja gunung di lingkungan kami. Doa itu dikabulkan oleh para dewa, dan pembuatan gunung akan dimulai keesokan harinya. Pengerjaannya hanya memakan waktu 1 malam, dan syaratnya tidak boleh ada seorang warga yang melihat gunung itu dibuat. Kita bisa mengatur itu, semuanya aman. Akhirnya, seluruh sesepuh kampung menyetujui persyaratan yang diberikan oleh para dewa. Keesokan paginya, para sesepuh kampung mengumpulkan seluruh warga. Wahai seluruh warga, kami selaku sesepuh desa ini menghimbau kepada kalian semua agar pada hari ini, saat hari menjelang senja, tidak boleh ada seorang pun yang keluar rumah hingga matahari terbit lagi esok hari. Para warga dibuat kebingungan. Ketahuilah, dewa sudah akan mengabulkan permohonan kita. Mereka akan membuat sebuah gunung dengan syarat tidak ada yang boleh melihat proses pembuatannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari sesepuh, seluruh warga pun menyanggupinya. Di hari itu, saat hari menjelang senja, suasana desa berangsur sepi. Seluruh warga masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Untuk menepati janjinya, para dewa pun turun dari kayangan dan menuju tempat akan dibangunnya sebuah gunung di hulu desa tersebut. Para dewa mulai membangun tiang-tiang yang kokoh. Hingga tak terasa, separuh malam sudah terlewati. Tiang-tiang tersebut sudah berdiri kokoh membentuk sebuah gunung. Seluruh dewa bekerja sama tanpa berbicara sepatah kata pun. Semakin malam, mereka semakin bersemangat bekerja. Mereka tak mengenal kata lelah. Saat hari menjelang pagi, gunung buatan dewa itu sudah hampir selesai. Tinggal ditambahkan penimbun sedikit lagi. Namun tiba-tiba,
Dari arah desa datanglah seorang gadis menuju sungai. Gadis tersebut berjalan ke tempat sekitar gunung tersebut. Gadis itu kebingungan. Rupanya ia tidak mengetahui pengumuman yang disampaikan sesepuh kampung. Dan tidak ada seorang warga pun yang memberitahunya. Gadis itu pergi ke sungai untuk mencuci beras. Tumben sekali pagi-pagi belum ada warga yang beraktivitas. Saat hendak turun ke sungai, gadis itu melihat sebuah gunung di hadapannya. Hah? Mengapa ada gundukan tanah di sini? Seperti sebuah bukit. Perasaan sore tadi masih datar. Mimpikah aku? Kemudian tiba-tiba muncullah makhluk yang menyeramkan, mengangkat batu yang besar. Karena ketakutan, gadis tersebut lari terbirit-birit dan berteriak. Beras yang hendak dicuci, ia lemparkan begitu saja. Beras tersebut berceceran di sekitar bukit. Konon katanya, beras itu dipercaya menjadi bebatuan yang mirip dengan bentuk beras. Sementara itu, para dewa yang mendengar teriakan gadis itu langsung tersentak kaget. Para dewa marah. Sesepuh kampung itu telah melanggar perjanjian kita. Benar. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Dasar manusia tidak bisa dipercaya. Kemudian para dewa tersebut menghentikan pekerjaannya. Mereka meninggalkan gunung yang belum selesai dan kembali ke kayangan. Masyarakat menamai gunung yang belum selesai dibuat itu dengan nama Gunung Wurung, yang dalam bahasa Jawa, wurung berarti belum atau batal. Sedangkan batuan yang mirip dengan beras, masyarakat menyebutnya dengan batu diabas.